apa kabarnya hari ini? Karena Yesus aku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi ya. Yuk coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Karena Yesus aku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita ya. Nah, tentunya adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dan terus bersuka cita. Hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan menyembah Tuhan ya. Yuk kita sama-sama katakan selamat pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita ucapkan sama-sama selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk sekali lagi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita satu dalam doa ya adik-adik. Doa kita dipimpin oleh Rapanildo. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang kami rasakan. Saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan Mars Sekolah Minggu. Oke, dengan semangat dan terus bersuka cita ya. Ya, tepuk tangan. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya.
sekolah minggu kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, adik-adik, kakak persilakan duduk kembali ya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita Elora. Nah, teman-teman juga, adik-adik juga boleh yang mau mempersembahkan pujian buat Tuhan, boleh videonya dikirim lewat Kak Agus atau Kak Evi, ya, oke? Nah, kita akan dengarkan pujian dari adik kita, teman kita Elora. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku disayang jadi anak. Aku disayang Tuhan. Kori, 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 haleluya. Kori, kori, puji Tuhan. Kori, 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 haleluya. Kori, kori, puji Tuhan. Kori, 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 haleluya. Kori, kori, puji Tuhan. Separuh worshiping again. Nah, sudah dengarkan tadi pujiannya? Wah, sungguh luar biasa. Oke adik-adik, kita akan persiapkan persembahan kita. Oke, persembahannya boleh disiapkan. Nah, kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Yo, angkat tangannya. Di atas kepala kita bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk sama-sama katakan, jempolnya diangkat ya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Coba ada yang memuji Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita akan bersatu dalam doa. Kita akan doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beri persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami beri ini biar menjadi kemuliaan nama Tuhan dan memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat mama papa, usaha pekerjaan orang tua kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami ini menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Persembahannya boleh dibawa ke gereja ya. Oke, adik-adik, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan dengar apa? Iya benar, dengar firman Tuhan.
Ya, kita akan persiapkan hati kita akan duduk tenang. Kita angkat pujian kita, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi adik-adik, dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan untuk dengar firman-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kita sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi katakan, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Nah, apa kabar adik-adik? Tentu adik-adik di rumah tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pasti menolong, Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, 1 minggu kita tidak bertemu, dan 1 minggu kita punya kesempatan untuk melakukan kebenaran firman dalam cerita minggu lalu. Apa? Jangan takut dan mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nah, masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Dari Amsal 13 ayat 13. Ada yang ingat? Ya, kita coba ulangi ayat hafalan kita minggu lalu ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Oke. Ya, nah pada cerita kali ini Kak Agus akan bercerita tentang bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya tema untuk cerita kita pada hari ini adalah I am thankful. Aku bersyukur. Sebelum kita mendengar cerita, kita semua berdoa yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali pada waktu ini.
kami bisa bersama-sama bersekolah minggu melalui online. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami berdoa, Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, membuat kami mengerti, memahami, dan melakukan firman itu. Menyimpan firman dalam hati, merenungkan firman siang dan malam, dan melakukan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, untuk memulai cerita kita pada hari ini, kita akan buka Alkitab kita. Ya, adik-adik di rumah bisa buka Alkitabnya, baik dari Alkitab seperti Kak Agus ini, atau juga boleh dengan HP Androidnya, atau macam-macam. Yang penting ada Alkitabnya, ya. Kita akan baca yuk. Dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Nah, Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kak Agus tidak akan bacakan semua, tetapi adik-adik membacanya di rumah ya. Kak Agus akan bacakan hanya beberapa ayat. Ya, Kak Agus akan baca ayat pertama saja. Adik-adik menyimak, memperhatikan, mendengarkan. Ya. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kak Agus ulangi sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, nah adik-adik, ayat kita hari ini berbicara tentang bersyukur. Bahasa sederhananya mengucapkan terima kasih, berterima kasih. Ya. Nah, ayat ini ditulis oleh pemazmur ya, untuk mengingat bagaimana besarnya kasih yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah. Ya. Pemazmur mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya kebaikan Tuhan itu tidak habis-habisnya. Kebaikan Tuhan itu selalu ada setiap saat. Lalu di ayat-ayat berikutnya pemazmur menceritakan bagaimana bangsa Israel yang adalah bangsa yang dipilih Tuhan tetapi melakukan kejahatan kepada Tuhan. Yang pertama, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Ingat peristiwa ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Musa? Mereka berteriak, awalnya mereka berteriak, Tuhan tolong kami ditindas di Mesir dalam doa mereka. Lalu Tuhan mendengar. Ketika Tuhan mendengar lalu diutuslah Musa dan Harun untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Setelah dibawa keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel memberontak, sepanjang perjalanan mereka memberontak. Kurang air, mereka mengutuki Musa, mereka teriak-teriak, lebih baik kami mati di Mesir dengan tidak kehausan daripada di sini mati kehausan. Gak ada makanan, mereka berteriak, gimana Musa? Ini bangsa ini benar-benar bangsa yang jahat, memberontak. Ya, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Ketika tidak ada air, Tuhan menyiapkan. Bukit batu bisa mengeluarkan mata air. Ketika tidak ada makanan, bangsa itu ditolong dengan Tuhan memberikan mana setiap pagi. Ketika mereka teriak minta daging, Tuhan memberikan kepada mereka burung puyuh. Ya, luar biasa. Lalu yang kedua, apalagi bangsa Israel melakukan kejahatan apa? Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan Tuhan, di situ Tuhan ngomong, beranak cuculah, dan kamu kelolalah ini, hiduplah dengan bangunlah rumah dan sebagainya sampai kamu mencapai kesejahteraan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika bangsa Israel sudah dalam keadaan aman, ketika bangsa Israel dalam keadaan nyaman, mereka melupakan kasih Tuhan. Mereka kembali menyembah dewa-dewa, tidak taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan menghukum apa? Akhirnya datanglah bangsa Babel menyerang bangsa Israel dan semua ditawan dibawa ke tanah Babel.
Lebih kurang 70 tahun mereka ditawan di sana adik-adik. Wow. Ini pemberontakan kedua bangsa itu. Lalu yang ketiga apa lagi? Banyak dosa-dosa yang dilakukan karena kesalahan sendiri dari bangsa ini. Ya, waktu mereka ditinggalkan Musa untuk bertemu dengan Allah di gunung, Musa untuk mendapat perintah, apa yang terjadi? Mereka membuat patung lembu emas. Ini kejahatan bangsa itu. Dan sepanjang itu bangsa Israel begitu jahat. Tapi Tuhan tidak putus-putusnya mengasihi bangsa itu. Puncak kasih Tuhan apa? Puncak kasih Tuhan adalah Yesus diberikan dari surga, turun ke dunia, menjadi manusia untuk menebus dosa seluruh umat percaya. Itu puncak kasih. Itulah bukti bahwa bangsa Israel dikasihi Tuhan. Termasuk kita, anak-anak, adik-adik. Berapa kali kita melakukan pemberontakan kita? Berapa kali anak-anak kita tidak taat ya? Kita tidak taat sama Tuhan. Berapa kali kita malas beribadah, tidak main sungguh-sungguh. Walaupun secara online, ibadahnya tetap harus sungguh-sungguh. Kenapa kita ibadah online? Karena sekarang tidak memungkinkan untuk beribadah secara tatap muka. Karena ada COVID-19. Makanya kita beribadah secara online. Meskipun ibadah secara online, tidak boleh main-main. Harus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Ya, mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hanya mengikuti secara online sembarangan dengan tidak sungguh-sungguh, berarti kita tidak melakukan ibadah dengan baik. Kita sudah melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Itu satu contoh yang kecil. Apalagi kita masih sering tidak taat sama mama papa. Bener nggak? Bener. Ketika diminta, kamu si Anu, ayo minta tolong dong bantu mama ke sini. Mama nih lagi asik nih main handphone. Lagi asik nih macem-macem alasan. Ya. Ada lagi yang kalau belajar malas-malasan. Tetapi kalau main game lewat HP berjam-jam tahan. Ya, mamanya ingatkan, ayo sudah berhenti. Mama lagi asik nih tanggung. Banyak alasan. Ya kan? Itu bentuk-bentuk ketidaktaatan kita. Apalagi? Masih banyak. Ada lagi yang suka bohong. Ya kan? Enggak si A. Ada lagi yang suka berantem. Sama kakaknya, sama adiknya, sama temannya. Atau ada yang mencuri. Itu dosa-dosa yang sering kita lakukan kan? Iya. Nah, bangsa Israel melakukan itu. Dosa-dosa. Kita juga melakukan dosa-dosa yang sama saat ini. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Kasih Tuhan selalu baru untuk kita. Buktinya Tuhan memberikan Yesus turun ke surga, dari surga turun ke dunia. Mau dipaku di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita semua. Ya kan? Itu kasih. Karena kasih Tuhan yang besar itu harus kita bersyukur. Kita harus syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur? Cara bersyukur tidak hanya mau sekolah minggu, tidak hanya mau baca firman, tidak hanya mau berdoa, tetapi harus melakukan kebenaran, hidup dalam hidup yang benar. Ya, taat sama orang tua itu bentuk ucapan syukur. Taat kepada guru, bentuk ucapan syukur. Tidak lagi bohong, meninggalkan semua dosa kita. Itu bentuk-bentuk ucapan syukur kita untuk menghargai, menghormati kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau kalau kita semua, adik-adik dan Kak Agus masih suka melakukan hal-hal yang jahat, berarti kita tidak bersyukur atas anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang besar itu. Kalau hari ini kita masih suka bohong, kalau hari ini kita masih tidak suka mencuri, kalau hari ini kita masih suka melawan, kalau hari ini kita masih sekolah minggu main-main, kalau hari ini kita masih sekolah minggu dengan tidak serius, berarti kita tidak menghargai kasih Tuhan yang besar itu. Kasih yang diberikan Tuhan Yesus. Yang dengan mengeluarkan tetesan darah di atas kayu salib. Dipaku, das! Berdarah. Kepalanya dengan mahkota duri, keluar darah. Belum lambungnya ditombak,
keluar darah. Untuk apa? Untuk memberikan hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Lalu apakah pengorbanan Tuhan Yesus seperti itu akan kita balas dengan tidak taat? Kita akan balas dengan masih main-main ibadah? Atau kita mau balas dengan suka bohong, suka melawan mama papa? Mau dibalas dengan gitu? Wow, betapa jahatnya kita ya kalau kita melakukan itu. Nah, adik-adik, dengan cerita firman hari ini, kita berubah yuk. Ya, kita berubah. Mulai hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. I am thankful God because your love. Aku berterima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Dan bentuk ucapan syukur itu tidak hanya ucapan kita, tetapi kita harus melakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sudah mendengar cerita firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati kami, firman yang sudah kami dengar, kami simpan dalam hati kami renungkan siang dan malam, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik, tadi Kak Evi sudah sampaikan bahwa siapa yang ingin mempersembahkan pujian, boleh buat videonya, buat sebagus mungkin. Kalau perlu pakai alat musik silahkan. Kalau nggak ada alat musik juga nggak apa-apa, nyanyi sebagus mungkin. Kirimkan videonya ke Kak Agus atau ke Kak Evi. Nanti pada minggu-minggu selanjutnya kita akan tampilkan ya. Seperti tadi Elora sudah memberikan kita contoh. Nah, untuk yang bertugas doa juga nanti Kak Agus akan hubungi. Kak Agus akan sampaikan, akan ada giliran masing-masing untuk pimpin kita dalam doa seperti yang dilakukan Rapa untuk minggu ini. Minggu lalu Gisel ya. Jadi jangan khawatir. Buat video sebagus-bagusnya, kirimkan ke Kak Agus. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan tampilkan. Tentu bergiliran ya. Nanti Kak Agus yang akan pilih. Nanti giliran. Tenang, semua pasti ditampilkan ya. Jangan khawatir. Yuk, bisa ini ya. Semangat kalau itu ya. Nah, kalau gitu sekarang kita akan bersama mengakhiri ibadah kita. Anak-anak, adik-adik semua di rumah bangkit berdiri yuk. Kita bersama naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, hidup dengan tertib, ya. Terus berserah, berdoa kepada Tuhan. Shalom.